Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, kekuatan dan kesehatan sehingga kita tetap dapat menjalankan ibadah puasa di tengah wabah pandemi COVID-19. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang selalu kita haturkan menjadi syafaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, video ini kami buat untuk memenuhi tugas perkuliahan MIT mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Baik, perkenalkan, nama saya Safan, NIM 180 2010 Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 4. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan bab 1 tentang gambaran umum perbankan nasional. Poin A, yaitu pengertian bank. 1. Menurut para ahli, menurut BN Ajuha, bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 angka 2, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bank adalah badan usaha atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan modal dan menyalurkan kembali dana dalam bentuk kredit untuk yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Selain itu, bank juga sebagai pencipta uang, baik kertas maupun logam. Bagian B, sejarah perbankan nasional. Baik sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, bank-bank yang ada di Nusantara masih dimiliki orang asing atau penjajah karena sifatnya sebagai pusat perniagaan, maka banyak jenis bank yang ada dari berbagai negara. Namun pada tanggal 16 Desember 1895 berdiri bank khusus untuk orang pribumi atau untuk orang Indonesia yang berkebangsaan Indonesia dengan nama The Purwokerto Help and Spark Bank The Inland Hovden, yang kemudian dikenal dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Setelah kemerdekaan, BRI adalah bank pertama di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946. Di tahun yang sama juga muncul Bank Negara Indonesia yang lebih dikenal dengan Bank Negara Indonesia atau BNI 46, dan masih banyak lagi. Tahun ke tahun sampai sekarang sudah banyak sekali bank yang bermunculan dan berkembang dengan ciri yang dihadirkan masing-masing. C. Hukum perbankan. Hukum perbankan adalah keseluruhan asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tata kelola perbankan yang meliputi aspek-aspek operasional perbankan, pengawasan, dan hubungan antara bank dan nasabah dan lembaga terkait lainnya. Ruang lingkup hukum perbankan yaitu 1. Asas-asas dan kaidah-kaidah perbankan. 2. Tata kelola perbankan sebagai sebuah lembaga keuangan. 3. Hubungan hukum antara bank dan nasabah perorangan dan korporasi. 4. Hubungan hukum dengan lembaga terkait. 5. Pengawasan perbankan dan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran aturan-aturan
perbankan. Nah, kemudian aspek-aspek hukum yang diatur dalam hukum perbankan. Yang pertama, asas-asas hukum perbankan sebagai nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam perbankan. Yang kedua, kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam perbankan. Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan yang mengatur tentang A. Kegiatan operasional bank, B. Kedudukan, tugas, dan kewenangan komisaris, direksi, dan jajaran dalam struktur perbankan, C. Analisis dan manajemen risiko perbankan, D. Penilaian tingkat kesehatan bank, E. Pengawasan internal dan eksternal perbankan, F. Tindak pidana dalam lingkup perbankan, G. Penyelesaian sengketa. Mungkin cukup dari saya penjelasan bab 1 tentang gambaran umum perbankan nasional. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Junaid Jelamande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Yang pertama, sejarah singkat perbankan syariah di Indonesia. Tercapai pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis. Kemudian, keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan nasional telah dikembangkan sejak tahun 1992. Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalah di Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Kemudian, satu negara dengan dua sistem perbankan sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka pada saat itu Indonesia telah menganut dua banking system, yang berarti berlakunya dua sistem perbankan dalam satu negara. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang berikutnya, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari single banking system menjadi dua banking system. Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Yang berikutnya, perkembangan bank syariah di Indonesia. Dewasa ini, bank syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Perbankan syariah dalam operasionalisnya tidak menerapkan sistem bunga bank seperti pada perbankan konvensional, melainkan menerapkan sistem bagi hasil dan risiko. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah baik pada sektor perkembangan maupun pada sektor lainnya seperti perasuransian dan sebagainya tergolong cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aisyah, NIM 180 2010-2019. Langsung saja saya lanjutkan. Bab 3. Prinsip-prinsip hukum perbankan syariah. A. Asas demokrasi ekonomi. Asas demokrasi ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional mengandung 8 nilai-nilai. Yang pertama, keadilan. Kedua, pemerataan. Ketiga, kebersamaan. Keempat, efisiensi, berkeadilan. Kelima, berkelanjutan. Keenam, berwawasan lingkungan. Ketujuh, kemandirian. Kedelapan, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. B. Prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. C. Prinsip berhati-hatian bank. Prinsip
kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai perundang-undangan. Dasar hukumnya pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. D. Prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001. E. Prinsip kepercayaan. Dasar hukum prinsip kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. F. Yang terakhir, prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Undang-Undang 40 Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Itulah tadi, sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada. Kenalkan, nama saya Mesya, NIM 180-2010-2037. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pengertian akad dan jenis-jenis akad bank syariah akan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang lahir dari kesepakatan tanpa paksaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang disebut para pihak, dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagai catatan, dalam pandangan fikih, akad juga diartikan sebagai sebuah komitmen seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang menjadi keinginannya, sehingga dalam kondisi tertentu akad bisa dilakukan meskipun pembuat akad hanya satu orang saja sekaligus sebagai pelaksana akad. Contohnya seperti sumpah dan talak. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah, NIM 180-2010-2019 akan membahas Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). A. Pengertian fatwa dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Secara etimologi, fatwa berarti keputusan yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah. Fatwa dalam istilah bahasa Arab disebut ijtihad yang berarti bersungguh-sungguh. Menurut ulama usul fikih, ijtihad adalah usaha menggerahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam menetapkan hukum-hukum syara yang bersifat amalia, praktis dari nilai-nilai terperinci. Selanjutnya, di Indonesia, fatwa ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Majelis Ulama Indonesia. Struktur fatwa DSN MUI terdiri atas: pertama, menimbang; kedua, mengingat; dan yang ketiga, memutuskan dan menetapkan. Poin B. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah dewan yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Indonesia dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Poin C. Fatwa-fatwa terkait perbankan syariah. Nah, di poin C ini saya akan hanya
menampilkan sebuah gambar muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmir, NIM 180201020229. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko perbankan syariah yang terdapat pada bab 6. Risiko perbankan syariah adalah akibat yang tidak menyenangkan berupa bahaya atau kerugian pada sektor keuangan dan operasional dalam lingkungan perbankan yang terjadi dari suatu tindakan yang diputuskan oleh pengambilan kebijakan. Adapun jenis-jenis resiko perbankan syariah, yaitu pertama, resiko pembiayaan adalah resiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitor yang memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Yang kedua, resiko pasar adalah resiko yang akan terjadi apabila terdapat pergerakan variabel pasar yang berbeda dengan portofolio yang dimiliki oleh bank. Variabel pasar yang dimaksud di sini dapat berupa pergerakan harga-harga komoditas, barang dan jasa, perubahan penetapan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, perubahan kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan sebagainya. Yang ketiga yaitu resiko operasional, yaitu resiko yang dapat terjadi sebagai akibat dan tindak optimalnya fungsi sistem informasi dan pengawasan internal bank syariah. Yang keempat itu resiko hukum, adalah resiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Aspek yuridis dapat menjadi kelemahan bagi bank syariah, antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan pendukung, lemahnya kontrak yang dibuat antara bank dan pihak lain. Resiko yang kelima yaitu resiko likuiditas, adalah risiko gagal bayar yang disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang keenam yaitu resiko strategis, adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh strategis bank syariah yang kurang tepat dalam mengambil keputusan bisnis. Kurang responsifnya bank syariah terdapat kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi. Yang ketujuh yaitu resiko reputasi. Reputasi adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya pencitraan negatif pada sebuah bank syariah yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Yang kedelapan yaitu resiko kepatuhan, adalah resiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Yang kesembilan yaitu resiko imbal hasil, adalah resiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan imbal hasil diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana bank pihak ketiga bank. Resiko yang terakhir yaitu resiko yang ke-10 yaitu resiko investasi, adalah resiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis profit and cash sharing atau berbagai hasil usaha dan menanggung kerugian. Dalam perbankan syariah terdapat 5 prinsip yang disebut 5C dalam menganalisis pemahaman calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan bank syariah. Yaitu pertama, karakter. Di sini karakter sangat penting untuk mendapatkan perhatian serius oleh bank
oleh bank syariah dalam menganalisis potensi resiko karena berkaitan dengan sifat debitur. Yang kedua yaitu modal, yang ketiga itu kepastian, yang keempat kejaminan, yang kelima kondisi. Adapun analisis kondisi meliputi yaitu situasi perekonomian mikro dan makro secara nasional, regional, dan internasional. Yang kedua itu situasi sosial politik yang terjadi di tanah air dan internasional. Dan yang ketiga itu kebijakan hukum dan ekonomi pemerintah yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan di luar prediksi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari manajemen risiko perbankan syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.